Oke, jadi kayak gitu. Pertama muka berseri-seri sepanjang hari 24 jam kalau bisa sambil tidur senyum deh. Lama-lama ya. Kesal sama suami senyum aja. Nggak kelihatan lagi sebel. Senyum-senyum menangis. Aduh. Tapi pasti nanti kita juga akan naik kelas ya secara mentalitas ya Bu ya kalau senyum terus. Oke, tadi muka berseri-seri. Kedua Bu? Ya, kalau kita mau guyur cinta, kalau engkau mencintai saudaramu, maka katakanlah bahwa engkau mencintainya. Itu hadis riwayat Ahmad. Sering-sering bilang I love you kakak, I love you adek, ya tuh ya. Ih nggak apa-apa kan lebay ya kalau sama keluarga mah harus banget ya. Malah itu lebay yang berpahala kalau sama orang lain yang bukan mahram. Terus kita bilang I love you pak, haram. Gitu ya. Ya memang butuh latihan karena banyak banget ya di antara parent yang aku temui terutama gitu. Kadang-kadang suka kayak males gitu. Ih lebay amat sih, nggak usah kayak gitu juga kali gitu. Saya malah suka saya sering ketemu ibu-ibu gitu ya di komunitas ibu-ibu gitu lagi di sekolahan. Temannya bilang gini, Say kemana aja Say? Iya bener banget gitu ya. Gitu. Apakah pernah bilang sayangku, alhamdulillah mama kangen sayangku, pernah nggak? Kalau ke teman pada bilang beb, say. Nah ke pasangan gitu nggak kita, padahal mereka orang yang harusnya dapat lebih dari itu. Boleh ke teman kalau sama perempuan ya, tapi ke keluarga ini kita kerjain nggak? Lagi kan mukanya berseri-seri terus memang kata-katanya ya antara banyak ya sebenarnya, antara lain mendoakan. Kita tahu Rasulullah bagaimana terus mendoakan umatnya. Wajar sampai sekarang kita mencintai beliau. Mendoakannya harus kedengeran gitu nggak sih Bu sama anak kita? Kalau anak dengar itu, kalau saya ya kan ya ada yang didengar ada yang enggak, karena kan ada hadis yang menyatakan ketika kita mendoakan saudara kita sedangkan dia tidak tahu, maka 1000 malaikat akan mendoakan kebaikan buat kita. Itu. Nah, tapi kalau untuk anak, saya kadang-kadang juga memperkeras gitu ya, terutama kalau kita habis sholat berjamaah gitu, saya doain satu-satu, memperkeras doa saya untuk mereka. Untuk apa? Untuk menanamkan visi buat mereka. Jadi mereka tahu, oh itu yang diharapkan Umi. Umi pengen aku jadi anak solih, Umi pengen aku jadi pejuang Islam, Umi pengen aku jadi ulama besar, Umi pengen aku jadi apa. Nah nanti plus ditambah jadikanlah, misalnya ke anak saya khusus Askia, pakar bioinformatika, ya Allah jadikanlah Fafa pakar manajemen, jadikanlah Hanif ulama besar, jadikanlah Pak Joseph terkenal, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi visi-visi yang kita inginkan dari mereka, jadi anak solihah, jadi pengemban dakwah, jadi pejuang Islam, itu mereka mendengar. Dan saya meyakini ketika mereka mendengar, dan apalagi dengarnya setelah sholat itu kan, setelah sholat itu memang dalam apa ya, kita itu dalam keadaan alfa gitu ya, dekat sama Allah. Selain juga insya Allah dikabulkan sama Allah, itu masuk banget ke pikiran bawah sadar mereka. Dicobain, pasti ini bisa banget ya dicobain ya, pelan-pelan. Antara lain itu teh, mengenali tahapan perkembangan. Baru 2, ada lagi nggak Bu? Yang apa yang jadi coach ya? Jadi coach ya. Coach itu kan pertama tahu tahapan perkembangan. Ya. Dan coach itu adalah orang yang dia melejitkan potensi orang, tapi bukan menurut kita, tapi kita gali dari anak. Maka seorang coach itu juga dia tahu apa sih yang potensi anaknya. Apa yang jadi potensi anaknya itu harus menggali ya? Iya, digali. Bukan maunya mama, tapi apa potensi kamu. Kamu tuh bukan maunya mama kamu jadi ini, tapi apa yang kamu ingin. So, toolsnya apa nih Bu untuk yang kita tahu? Kalau saya toolsnya pakai Steven teman-teman. Ya jadi saya terbantu sekali di era sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Udah banyak sekali alat tes buat tahu potensi anak, buat tahu karakter. Dan saya memilih Steven karena buat saya itu yang sebagai orang otak kanan yang nggak suka mikir yang detail-detail, simple banget. Iya, langsung cus ketahuan. Langsung cus ketahuan. Kemudian saya bisa melejitkan potensi anak saya. Yang pasti saya bisa tahu karakter dia, terus saya bisa tahu potensi dia di mana, sehingga contohnya ya, ketika
Anak saya lulus SMA. Pilihannya adalah waktu itu antara mau ke kedokteran atau bioinformatika. Belum bioinformatika, waktu itu masih mau ke ilmu komputer. Saya sampaikan, Mbak, kamu ini, karena saya tahu potensi dia, kamu ini orang otak kiri atas, orang thinking yang ketemu orang aja males. Karena saya karakternya thinking yang males ketemu orang. Ketemu orang sehat aja males, apalagi ketemu orang sakit. Kayaknya kalau kamu jadi dokter, bukan dokter yang dicintai gitu ya. Karena Umi sering ketemu dokter yang pulang dari dokter nganterin anak sakit, Uminya juga ikut sakit hati sama dokternya. Sering banget kan ya. Dijudesin sama dokter. Kamu bukan akan jadi dokter yang bahagia dan membahagiakan orang lain gitu. Lalu kalau kamu ilmu komputer, kamu tidak dituntut untuk banyak berinteraksi dengan orang dan karena kamu kalau berinteraksi dengan orang itu kamu mudah lelah, energimu tersedot, kamu bisa fokus mengembangkan diri. Contohnya seperti itu dan ya dia nyaman. Termasuk juga belajar. Saya memahami bahwa potensi anak saya itu belajarnya sebagai anak thinking, Teh Dini juga thinking ya. Itu belajar kalau punya saingan akan lebih termotivasi. Ember. Nah, jadi dari kecil saya ajarin siapa yang mau dikalahin, karena emang dia perlu punya sparring partner. Tapi itu tidak saya lakukan buat anak laki-laki saya yang insting, yang kalau disuruh saingan sama orang malah memberi tekanan pada dia. Insting itu nggak bisa hidup di bawah tekanan. Tapi insting itu suka punya peranan dan dia akan paling bahagia kalau nolong orang. Maka yang saya install ke kepala anak saya yang insting adalah mau nolong siapa kamu hari ini, mau bantu siapa kamu hari ini, dan dengan itu dia melejit potensinya. Seru banget gitu. Ya kayaknya kayak kita tuh kayak nggak terlalu akhirnya membuang bukan waktu ya kata-kata gitu ya untuk anak, akhirnya langsung tepat sasaran nih ya Bu yang milih kata-katanya untuk si thinking apa, si insting apa gitu ya, si feeling apa nanti gitu. Oke, tapi ya teman-teman di rumah kalau yang tes Stephen di mana, aduh belum punya duit buat tes Stephen, nggak apa-apa, tapi sebenarnya tugas orang tua itu yang utama adalah mengamati mereka. Bukan berarti kalau kita belum sempat ngetes Stephenin anaknya ya, bukan berarti kita nggak bisa ngelejitin potensi anak kita. Karena Imam Ibnul Qayyim sejak ratusan tahun yang lalu itu udah memerintahkan orang tua untuk mengenali potensi anaknya. Boleh dicek dalam kitab Tufatul Maudud. Ya, dicek di situ. Tugas orang tua adalah mengenali potensi anaknya, lalu mengembangkannya, melejitkan dan mendidik. Imam Ibnul Qayyim ratusan tahun yang lalu begitu. Jadi sebenarnya tugas orang tua yang utama tuh itu mengenali potensi anak, jadi sumber daya pada anak lalu dilejitkan. Nah, Stephen ini ngebantu banget gitu di zaman sekarang ya, di mana emak banyak kesibukan. Walaupun kesibukannya stalking, gadget gitu, tapi kan masak dan sebagainya, emak banyak kesibukan. Maka Stephen ini sangat membantu untuk nggak usah dipelototin, langsung tahu lah gitu. Dan tahu juga bukan cuma tahu anaknya bagaimana, tapi ngelejitinnya juga bagaimana. Gitu. Mantap banget. Nanti boleh bisa kontak Bu Dini langsung di DM ya Bu ya, atau di nomor handphone yang udah ada tuh ya di bawah flyer-flyer, biasanya tinggal dihubungi aja. Oke. Baik. Kita lanjut nih Bu Dini ya. Lanjut. Oke, akhirnya tadi kita kan udah ngomongin pertama itu mengenal tahapan umur ya. Iya, mengenal tahapan usia. Tahapan usianya. Biar kita tahu cara memperlakukan itu kayak gimana. Itu yang pertama. Itu penting banget, udah jadi dasar banget itu Maya. Jadi di situ kita benar-benar bisa ngejaga kalau kita tahu tahapan perkembangan Teh, kita bisa menjaga emosi, menjaga mindset kita. Kita tinggal lagi ngadepin raja. Benar. Dan yang harusnya raja itu ya disembah, dan bahasa lainnya adalah diguyur cinta. Gitu. Karena kan ini banyak misalnya yang hilang-hilang gitu ya, Bu ya. Itu kayaknya penting deh nanti kita bahas kali ya. Lagi. Itu mau dibahas sekarang aja apa nih Bu? Itu dulu. Ini dulu aja. Ini aja dulu ya. Dikit-dikit ya teman-temannya. Nanti ya. Puyeng deh. Kalau misalkan intinya,
kita sekarang di rumah, satu tugas kita anaknya umur berapa, waktunya mengguyur cinta, menjadikan mereka jadi raja. Tapi kalau anaknya udah usia di atas 7 tahun, maka sudahkah, pertanyaannya, sudahkah di usia 0 sampai 7 tahun itu kita memperlakukan dia sebagai raja? Ya, itu berarti Gitu, ya, yang harus dipastiin udah belum tuh ya, melakukan dengan tepat dan benarnya. Yang kedua, mengenali potensi. mengenali potensi. Biar enak, biar nyaman gitu ya. Kalau saya benar-benar dengan saya ilmu Stephen yang saya tahu itu nyaman banget. Bahkan bukan cuman buat ngelejitin potensi anak sendiri, tapi saya bisa membantu ibu-ibu yang lain juga ngelejitin potensinya dengan mengenal. Jadi seperti kemarin pas kebetulan ada Teh Dini juga ya, ada tamu yang datang, anaknya insting, masalahnya begini, itu saya udah langsung bilang, kayaknya anaknya hidup di bawah tekanan. Gitu ya. Kayaknya anak ini, ayo kita lejitin dengan punya peranan. Selama ini dia berperannya sebagai apa? Oh, dia senang ngasih konsultasi. Oke, berarti itu yang harus digedein di dia supaya dia lebih melejit lagi potensinya.